Di sini gue akan ajarin kalian jalan yang gue ambil tadi ya. Nama jalannya adalah jalan kapitalisme. Ini cara kapitalisme bekerja. Ini kalian gak akan ketemu dimanapun. Kapitalisme itu adalah semua adalah market. Ya. Karyawan itu adalah market. Orang tua kalian adalah market. Semua adalah market. Manusia itu apa sih? Economic value sebenarnya. Dari sebuah market. Itu adalah manusia. Jadi semua orang yang kalian lihat di sekitar kalian, it's the market. Ya. Pasar modal finansial itu juga market. Tapi manusianya sendiri itu juga market. Kalian bingung, maksudnya apa? Lu akan dibayar, ya, lu akan dilempari uang sebesar value yang lu kasih ke market. Itu rumusnya. Bahkan bukan value kalau gue revisi, perceived value. Ya. Orang nganggep lu itu valuable atau enggak di market. Gue kasih contoh sederhana, Apple ini. Ini adalah contoh ya, value di market. Lu bisa nggak bikin seperti ini? Lu bisa nggak bikin shipping dari China se-efisien ini? Bisa nggak lu bikin produk dengan harga sini sebagus ini? Jawabannya nggak bisa. Itu kenapa dia perusahaan 3 triliun dolar. Gue kasih contoh bahkan yang lebih gampang kalian mengerti dah, nggak usah bisnis. Orang aja. Gue kasih contoh Raffi Ahmad di sini. Kalian banyak yang mungkin kesel dalam hati kalian. Bahkan nih gue yakin ya, agensi yang pernah endorse dia mungkin kesel. Kok dia sekali endorse 100 juta, kok gue gajinya 3 juta. Mungkin anak-anak agensi ini kesal banget gitu. Ih, dia cuman postingnya begini. Tapi mereka lupa perceive value Raffi Ahmad di masyarakat itu lebih besar dibanding lu orang agensi. Lu itu gampang digantiin, Raffi itu nggak bisa digantiin. Kenapa jurnalis yang kerja di tempat gua yang tulis berita itu uangnya lebih banyak dibanding office boy? Karena semua orang, gua tarik orang asal di bawah, supir gua deh gua tarik sini, suruh ngepel, bisa jadi office boy. Perceive value di masyarakatnya rendah, atau di market gua sebutnya kapitalisme. Kalau misalnya jurnalis, lu perlu belajar untuk cara nulis dengan baik. Editor video, lu perlu bisa untuk mengoperasikan software seperti DaVinci. Itu ada skill yang masih dipelajari. Akuntan, lu harus bisa, lu harus ngerti perpajakan, lu harus ngerti bikin buku. Sedangkan office boy cuma ngepel, semua orang bisa. Ya. Jadi kalian paham di sini, perceive value lu di masyarakat itu sebesar apa. Gue kasih contoh artis lagi. Kalian pasti ngerasa mungkin beberapa waktu ya, selain Raffi Ahmad tuh banyak yang dulu terkenal, tapi sekarang udah lebih nggak terkenal. Karena value-nya mereka apa di masyarakat? Yaitu entertainment, ya, media dan entertainment. Masyarakat suka untuk nontonin keluarga-keluarga mereka. Tapi kalau yang nggak bisa bertahan di atas, akibatnya apa? Market akan value mereka lebih rendah, paham nggak? Makanya artis itu berganti terus. Ya. Siapa yang bisa stay on top itu sulitnya minta ampun. Karena ini free market, bebas, semua orang boleh untuk jadi artis ya kan. Asal lu mungkin ganteng, lu bisa ngomongnya bagus, lu bisa jadi artis. Perceive value-nya tinggi di masyarakat. Karena di permainan kapitalisme ini pemenang akan dapat semuanya. Jadi kalau Raffi itu pemenang di artis, dia akan dapat semua kuenya. Penting. Kalau lu trader yang paling jago di market finansial, lu akan dapat semua kuenya. Kalau lu Ken Griffin Citadel, lu bisa dapat semua kuenya. Ya. Ini bukan seberapa keras lo bekerja. Kayak gue bilang tadi, OB itu kerja lebih keras lo mungkin. Dia bangun lebih pagi, ngangkatin galon, capek, bolak-balik. Tapi kenapa jurnalis yang cuma duduk bisa dapat uang lebih banyak? Sederhana, jawabannya perceive value. Jadi kalau lu mau dapat uang sebanyak-banyaknya, tingkatin value lu di market. Nah pertanyaan emasnya sekarang lu mikir gitu. Oke ya gue ngerti, tapi gimana caranya gue bisa tingkatin value gue di market? Jawabannya, kalau ini kan gue mau bilangnya kaya dari usia yang muda ya. Lu harus cari industri yang paling revolusioner untuk create sebuah value. Contohnya Rockefeller zaman minyak, kayak gue sering bilang, Vanderbilt zaman dulu, Bill Gates dengan softwarenya, Airbnb. Lu harus di industri paling depan. Karena capital yang berani diresikokan sama para investor ya, di industri yang paling depan, industri masa depan itu banyak ya. Namanya kita sebut risk capital. Capital yang siap untuk rugi. Mereka berani untuk betting the next Amazon, the next Microsoft besar ya. Dan lu bisa mendapatkan uang di sana. Gue kasih contoh usaha sederhana ya. Usaha ini akan gue pakai idenya yang gue miliki untuk kita bahas sampai akhir. Mau buat nih misalnya, ini video seperti ini ya. Permasalahan yang gue punya apa sekarang? Gue kalau mau ngedit short form, gue mesti minta editor potong. Tapi kalau lu bisa bikin AI yang perfect potongnya secara konteks dan teksnya nggak pernah salah, udah ada jedak-jeduknya, udah ada ini lengkap semuanya. Lu lebih gampang fundraise untuk AI short form itu ya. Kalau lu mau capital raise nih, lu lebih gampang fundraise itu atau lebih gampang fundraise bisnis laundry? Jawabannya AI short form itu akan lebih gampang jauh. Ombak itu akan jadi hal paling luar biasa kalau lu bisa surfingnya dengan benar. Karena orang kaya itu kebanyakan surfing ombaknya cuma sekali. Dia dapat momentum, dia surfing, dia jadi kaya raya. Dia tangkap ombak.
Itu pengalaman pribadi gue. Satu ombak ya. Gue cuma ngomong satu ombak itu bisa ngubah semua hidup. Lu mau capital, lu harus bisa selesaikan masalah yang ada di market. Contohnya tadi gue bilang, ini gue kasih ide ya. Tapi ide itu tai. Semua itu tentang eksekusi. Problemnya apa? Oh, gimana cara AI yang bisa motongin video panjang jadi video pendek yang bagus. Kalian dalam buat bisnis itu jangan terlalu kepusingan. Dalam lu mencari masalah di market, jangan terlalu kepusingan untuk mencari ide. Fokus eksekusi. Ide yang bagus itu persis gue sebutnya kayak sepatu basket yang bagus. Lu main basket, ide lu bagus tuh kayak sepatu basket yang bagus. Cuman kalau lu nggak bisa main basket, lu tetap cupu. Sepatu lu semahal apapun, lu nggak bisa main basket, lu cupu aja. Sama kayak bola. Sepatu bola lu sebagus apapun, kalau lu nggak bisa main bola, lu cupu aja. Kayak ide. Ada yang orang tuh gue bingung gitu. Kalian kayak, oh ini ide gue, teman-teman gue nggak boleh tahu. Ide means nothing, means jack shit. Ini ide gue kasih kalian, ini ide bagus. Makin besar masalah yang selesai di market, makin besar uang yang lu dapat. Coba lu pikir problem yang diselesaikan sama BCA, nampungin uang lu semua, bikin perusahaan bisa transfer gampang ke karyawan, bikin bisa escrow gampang ke Singapura. Itu problem yang besar sekali yang diselesaikan. Makanya keluarga Hartono jadi keluarga salah satu yang paling kaya di Indonesia. Kenapa? Karena perceived value masyarakat terhadap mereka atau market besar sekali. Kalau lu mau jadi kaya, ya lu jangan kejar uangnya, karena uangnya itu nggak bakal datang. Lu harus bisa kejar masalah di industri yang paling depan. Dan ketika lu punya solusinya, ya lu bikin bisnis seputar solusinya. Ini step yang pertama untuk jadi kaya. Mungkin lu pikir sekarang anjir, cuman begitu. Cari masalah dan jual solusinya. Gue juga tahu kali, tapi itu kan butuh modal. Kan itu perlu pakai coding gitu. Gue nggak bisa coding, gimana cara gue bikin short form untuk AI? Gue nggak ngerti. Gue ngedit aja nggak bisa, itu butuh modal. Bukan gue nggak punya skillnya. Nah tunggu dulu ya. Itu lu barusan tadi balik ke pikiran primitif lu di awal video ini yang gue bilang tadi tentang uang. Makanya kalau lu mau nonton video ini, kosongin gelas lu ya. Kalau lu udah mikir, oh cuman begitu, gak ada modal nih, gue gak ngerti coding, gak bisa buat AI, lu gak akan bisa ikutin jalan yang gue mau kasih ini. Coba lu diam sejenak, lu pejamkan mungkin mata lu pikir. Mulai dari sini. Problem, masalah apa yang sekarang dialami sama lu sendiri? Masalah apa yang dialami sama keluarga lu? Masalah apa yang lu dengar di masyarakat? Yang orang berharap, please coba ada solusinya ini. Yang orang ngerasa ini masalah ini gak pernah ada solusinya. Apa yang market bilang, mereka pengen banget ada, tapi belum ada. Selalu mulai dari problem. Gue bilang tadi, kalau gue melihat ada problem yang gue alami sendiri, yaitu AI yang bisa motong short form secara efisien. Ketika lu udah menemukan problem seperti itu ya, ini biasanya bahkan problem lu sendiri yang lu selesaikan masalahnya, lu pengen ada solusinya. Nah ketika lu udah ketemu masalahnya, kita lanjut ke step selanjutnya. Step kedua, yaitu menggunakan yang namanya leverage untuk solusinya. Archimedes pernah bilang, give me a lever long enough and a place to stand and I will move the earth. Artinya apa? Kasih gua pengungkit yang cukup panjang, kasih gua tempat berdiri, dan bumi akan gue gerakin. Itu adalah kekuatan dari leverage ya, pengungkit. Ini gue kasih kalian secercah gambarannya. Leverage paling tinggi ya, di era sekarang itu apa? Leverage paling tinggi adalah produk tanpa biaya tambahan jika dijual berkali-kali. Kalian mungkin bingung, apa itu produk tanpa biaya tambahan kalau dijual berkali-kali? Contohnya adalah Netflix. Filmnya cuma diproduksi sekali, tapi bisa dinonton 10 juta orang barengan tanpa additional cost, tanpa biaya tambahan. Leverage ini yang bisa bikin lu super kaya, yang bisa bikin uang di saat lu lagi tidur. Software yang tetap laku ya di saat lu lagi tidur. Pekerjaan di mana lu tuker, lu punya waktu untuk uang, itu tidak ada leverage-nya sama sekali. Leverage itu bikin orang tuh justru kerja sama lu ya. Leverage itu bikin lu punya karyawan ya, dari hasil produk ya, solusi yang lu jual tanpa ada biaya tambahan per marginal cost of produknya. Keuntungan dari situ lu pakai untuk bayar waktunya orang. Itu adalah leverage. Orang kerja untuk lu. Itu leverage. Ini gue kasih gambaran ya, bisnis yang punya leverage, solusi yang punya leverage. Oke, masalah orang apa? Masalah orang adalah misalnya contohnya dia nggak bisa ngiklan. Lu bikin advertising agency. Ya, itu menyelesaikan masalah. Solusi kan yang lu jual. Ke 10 klien gitu. Satu klien 10 juta selama 100 juta. Congrats ke diri lu sendiri. Lu baru dapat pekerjaan yang sangat mahal aja. Itu bukan leverage.
Tidak ada leverage di sana karena lu mesti bekerja. 10 klien kerjanya makin banyak, waktunya mungkin lu udah gak bisa tidur lagi by the time lu punya 10 klien. Ya. Lu baru kehilangan leverage di hidup lu. Sedangkan kalau lu bikin software, gimana caranya nembak Facebook Ads, ya, langsung targeted the pixelnya. Ini mungkin kalau anak-anak advertising pasti tahu. Itu dia bisa langsung AI, A/B testing, ya. Headline-nya apa, kopinya apa, kreatifnya apa. Semuanya pakai AI itu. Terus dia hitung ROAS-nya ini berapa yang paling efisien. Itu lu bisa jual 10 juta per bulan yang sama ke 100.000 orang sambil lu tidur. Itu leverage, itu lu bisa jadi luar biasa kaya. Paham gak? Kalau lu cuma tukar waktu lu untuk uang, agency, 10 juta per bulan, 10 orang lu kerjain sendiri. Itu lu 100 juta. Itu kaya menurut sebagian banyak orang, tapi bukan kaya yang gua maksud di sini. Tapi kalau lu bisa bikin 10 juta per bulan, itu dikali misalnya gak usah 100.000. 1.000 orang. Lu bikin uang per bulan udah berapa? Dengan software AI lu itu. Itu gambaran dari leverage. Itu kenapa Bill Gates bisa luar biasa kaya. Karena semua perusahaan yang gua tahu di gedung ini dari atas sampai bawah, itu pasti ada install Microsoft di sini. Pasti ada pakai Excel. Pasti ada pakai presentation. Delegasi itu juga adalah format dari leverage. Mau lu ngerasa lu yang paling jago di dunia, ya. Gue juga dulu pernah ada di tahap yang gue pengen ngedit video sendiri gitu. Mau lu sejago-jago di dunia, percayalah ada orang lebih jago dari lu. Delegasi, ya, format dari leverage. Ketika lu udah lihat sebuah problem di masyarakat, kayak tadi, orang nggak bisa potong ngedit ini dengan cepat ya. Lu bikin solusinya, lu coding gitu, lu buat solusinya. Lalu lu balut solusinya dengan leverage tadi. Produk yang tidak ada biaya tambahan per 1 unit dari costnya. Itu lu akan jadi luar biasa kaya dan uang itu akan dilemparin ke lu. Nah sampai tahap ini aja sebenarnya lu udah bisa mendapatkan 100 miliar. Tapi kan video ini gue mau bahas rahasia beneran tentang uang ya. Jadi yang gue mau kasih ini gak cuman di depan, tapi ini yang pengetahuan gue pribadi tentang uang. Ketika lu udah punya bisnis, gue sebutnya ya, usaha ini tadi, ada problem di masyarakat beneran, lu berikan solusinya ke mereka, lu balut dengan semua leverage yang gue sebut tadi. Dengan pengukit tadi, saatnya masuk ke part 3. Jadi kaya raya, mampus-mampus, luar biasa kaya. Lu bakal mikir, mungkin gue ngomong, oke, abis bikin duit dari bisnis lu investasi gitu. Enggak. Gue gak bahas tentang itu. Itu semua orang juga tahu. Tapi ini gue akan kasih rahasia kenapa Pak Prayogo Pangestu bisa jadi orang paling kaya nomor 1 di Indonesia. Kenapa gue bilang tadi, keluarga Jarum, Hartono family itu bisa jadi kaya sekali di Indonesia. Ini adalah tahap paling akhir dari sistem kapitalisme ini. Kalau mesin lu udah jalan, gue sebutnya mesin aja deh. Mesin udah jalan, yang tadi gue bilang, kuncian tadi ada leverage-nya, semua udah jalan, udah ada karyawannya, udah ada sistemnya, udah ada manajemennya. Ketika mesin udah jalan, bikin orang lain tertarik untuk punya bagian kecil dari mesin lo. Itu rahasianya. Hal paling berharga yang lo punya dalam bisnis lo, itu adalah equity atau saham, kepemilikan lo di dalam bisnis lo sendiri. Ini yang bikin orang tuh bisa jadi super konglomerat. Mereka memanfaatkan market yang paling efisien, yaitu pasar modal. Gimana caranya mendapatkan uang publik untuk monopoli pasarnya lagi ya, ini yang Warren Buffett lakukan. Awalnya dia bikin tadi yang gue sebut tadi ya. Ketika dia punya asuransi menyelesaikan masalah orang, kalau orang ketabrak mobilnya dia cover ya kan, itu masalah, terus dihitung pakai aktuaria untuk mendapatkan floatnya. Itu adalah masalah yang diselesaikan dengan solusinya dia berupa Geico, dapat uang. Dia buat ini dalam format Berkshire Hathaway. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bikin orang lain tertarik dengan kepemilikan Berkshire Hathaway. Jadi uang ditaruh ke dia, uang dari asuransi masuk ke dia, uang publik masuk ke dia bebas berinvestasi. Dia bebas untuk mendapatkan return on invested capital, ROIC. Bikin orang lain pengen berpartisipasi dapat bagian kecil dari equity lo. Ini hal yang powerful sekali. Kenapa? Contohnya seperti ini. Gue punya perusahaan nih, saya gue punya bank ya. Gue punya bank yang sudah IPO. Gue janjiin nih ya, 3 bulan lagi gue akan ada program seperti ini. Gue akan develop misalnya aplikasi wealth management seperti ini. Gue ngomong tuh di shareholders meeting, gue taruh di presentasinya, earnings call gue kasih tahu juga target gue mau seperti apa. Apa yang terjadi dengan publik? Kalau publik percaya dengan gue sebagai manajemen, dia akan kasih uangnya kan. Ketika dia kasih uangnya itu baru gue pakai untuk bikin produknya beneran. Ngerti gak lo? Ini gila banget gitu. Jadi lu bisa janjiin sesuatu, lu dapat uang dulu baru lu bikin. Terus ini cycle ulang terus. Ketika lu tepatin janjiin lu bisa janjiin sesuatu yang lebih besar lagi. Karena dunia ini semua itu panggung sandiwara, dan gue kasih tau, it's all a Ponzi scheme. Semua di market finansial itu adalah Ponzi scheme. Orang janjiin dulu dapat uangnya baru dia buat. Orang janjiin dulu dapat uang baru dia buat. Tapi bedanya dengan skema Ponzi yang scam adalah, kalau yang scam itu meledak.
karena uangnya dibawa lari. Kalau ini uangnya nggak dibawa lari, tapi skemanya itu sama. Lu janjiin orang dulu, itu kan perusahaan TBK seperti itu. Oke, gue ada tanah sebesar ini, saya akan bangun loh, belum saya bangun. Tapi orang udah berbondong-bondong untuk beli sahamnya. Paham gak kalian? Ini salah satu yang disebut naga juga nih. Usahanya seperti itu. Dia janjiin, oke, saya punya tanah sebesar ini nih, ya. Saya akan develop sekian. Kalian hitung ya, per meternya itu rumah itu bisa misalnya 15 juta sampai 20 juta per meter. Tanah land bank saya sebesar ini. Saya akan develop. Kamu percaya gak saya akan develop? Oke, saya percaya karena kamu naga. Saya kasih uangnya. Akhirnya apa? Jadi ke develop beneran. Itu stage akhir dari kapitalisme. Lu manfaatkan uang dari publik. Karena setiap kali lu beli saham, yang menang tuh siapa? Yang punya sahamnya. Ya. Ini kenapa orang miskin tuh sebenarnya kalau nggak punya mindset yang sulit kaya. Ketika lu belanja ke supermarket, yang punya supermarket tuh orang kaya. Ketika lu dapat gaji, ya lu dapat gaji nih. Lu oke, saya mau berinvestasi. Lu mau berinvestasi, lu investasi ke siapa? Orang kaya lagi, dia lagi yang lu sumbang. Lu sumbang semua uang, lu semua energi lu ke dia. Karena lu tidak mengerti framework yang gua ajarin di sini. Ini spiral kekayaan yang menuju tak terbatas kayak tadi. Gue punya lahan, gue mau develop begini, minta uangnya dulu. Ini yang dilakukan sampai level tertinggi, Nvidia. Oke, gue mau buat chip Blackwell, sahamnya duret. Oke, dia punya duit untuk research and development, akhirnya jadi beneran chip Blackwell. Kenapa Jensen Huang bisa sekaya itu? Karena dia punya bagian ya dari semua Nvidia. Dia punya equity. Equity is the most important thing yang lo harus punya. Dia master dari semua yang gue bahas di sini. Ibarat kalau dulu ada gold rush, orang nyari emas, dia itu yang jual shovelnya. Semua orang berbondong-bondong ke AI. Oke, problemnya apa? AI itu membutuhkan chip yang sangat luar biasa baik. Dia create solusinya, keluarin Blackwell, jeder. Microsoft beli banyak. Dia dapat uang. Lalu dia janji lagi mau bikin apa ke depannya. Dia dapat uang, ntar jadi kenyataan beneran. Ya. Itu siklus spiral menuju orang paling kaya di dunia. Makin besar perceived value lu. Jensen Huang itu value besar sekali. Perceived value masyarakatnya makin besar, uang akan dilempar ke lu. Pahami benar yang gue bilang di video ini. Kalau kalian nggak paham bagian-bagian yang gue ngerti, coba ulangi lagi. Sampai 10 kali aja lu ulangi video ini. Lu resapin betul-betul. Dan gue janji, lu akan bisa dapetin uang lebih banyak dari yang lu pernah bayangin di hidup lu. Kalau lu benar-benar ngerti yang gue ngomong. Karena gue yakin yang ngerti ini cuma 0,0001 sebenarnya. Yang benar-benar, dia ada momen kliknya gitu ketika nonton ini. Lu bisa capai semua mimpi lu untuk lunasin KPR orang tua lu, bahkan beliin mereka penthouse, beli supercar, beli 10 supercar, turun ke garasi sampai yang panasin tuh udah supir gitu, udah kayak gue di bawah tuh, yang panasin supir, gue nggak pernah pakai mobilnya bahkan. Lu akan dapet uang lebih banyak dari yang lu bahkan bisa hamburkan. Tapi gue kasih tahu ya, kan gue tadi bilang ada 2 pilihan kan. Lu makan pilnya nih ada 2 pilihan. Lu mau jalan yang tadi, yang lu mau nuker waktu lu dengan uang tapi lebih aman secara masyarakat, atau lu mau ikutin yang masalah gue, cari problem, balut solusi dengan leverage, lalu main di capital market. Tapi gue kasih tau sini, ya, di ujung jalan yang indah ini yang kalian bayangin, itu semua tidak seperti yang kalian bayangkan di ujung sana. Tidak sesenang itu di ujung sana. Tapi itu untuk hari lain kita bahasnya. Semoga bermanfaat.